Baik, ketemu lagi di tutorial Laravel 7 yang akan dibahas dalam video ini, yaitu cara membuat menu aktif. Sebelumnya di sini saya akan demonstrasikan dulu program yang akan dibuat. Misalkan di sini saya klik menu artikel, maka otomatis ya si linknya itu atau menunya itu langsung aktif ya, warna putih, dan yang lain itu sedikit transparan. Kemudian klik lagi misalkan menu kategori, maka otomatis ya yang aktif itu menu kategori. Kemudian di bagian menu home sama ya, yang aktif itu menu home. Jadi aktif itu ketika diklik ya, atau secara default itu kalau kita langsung akses misalkan ya si URL nya, maka otomatis yang aktif itu menu home karena ini defaultnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Baik, kita mulai tutorialnya. Pertama-tama saya akan membuat dulu project baru ya, Laravel 7 nya. Saya menggunakan Laragon, jadi simple ya, klik kanan, kemudian quick save, pilih. Sini saya sudah setting ya untuk versi 7 nya. Tinggal klik aja. Kemudian untuk nama projectnya saya beri nama dengan menu aktif. Kemudian oke. Oke, selesai pembuatan projectnya. Di sini untuk virtual hostnya sudah dibuatkan ya oleh si Laragonnya, yaitu tinggal akses saja menu strip active.test. Sekarang tinggal akses saja di browser si virtual hostnya atau hostname-nya, yaitu menu aktif ya, strip active.test. Oke, sudah masuk ya sini. Sudah berhasil ditampilkan untuk projectnya. Kemudian bagian root ya, buka aja. Di sini ada ya project Laravelnya, yaitu menu strip aktif. Sekarang tinggal buka si projectnya di tag editor, open folder ya. Saya menyimpannya itu di local disk C, Laragon, www, dan menu strip aktif. Select folder. Oke, sekarang berhasil dibuka si projectnya di tag editor. Di sini pertama-tama saya akan dulu ya pembuatan layout dulu, yaitu di view, yaitu resource ya, kemudian view. Di sini saya akan buat file baru dengan namanya itu layout.blade.php. Nah, di sini untuk template-nya itu saya akan menggunakan Bootstrap ini ya, Bootstrap versi 4.5. Buka aja di sini. Bagian introduce. Di sini bagiannya ini template ya, template jadi Bootstrap. Saya ambil aja ini, kemudian tinggal paste saja, save. Selanjutnya di sini untuk contoh lagi untuk menunya saya akan menggunakan navbar. Sudah masuk ke halaman navbarnya, saya ambil yang simple. Untuk contoh di sini saya ambil yang ini ya, yang sederhana. Tinggal copy, dan di sini saya buat dulu kontainernya. Oke, selesai. Save dulu. Kemudian di bagian layoutnya web, di sini saya ganti dulu ke layout ya. Save. Kemudian kita cek sekarang.
Oke, sekarang udah berubah ya. Sini ada yang salah, belum berubah. Ini bagian. Oke, ini salah penulisan. Nah, ini. Nah, sekarang udah ya. Supaya kelihatan ya, ini si menunya. Saya ganti di bagian navbarnya itu menjadi drag ya. Oke, sudah berubah sekarang ya, sudah kelihatan. Kemudian saya akan ganti dulu si menu-menunya. Untuk pertama itu home sudah benar ya. Tinggal hapus saja. Nah, ini bagian span-nya ya, karena tidak dibutuhkan dalam kasus ini. Kemudian picture ini saya ganti dengan artikel. Kemudian ini jadi kategori. Yang lain hapus saja. Save dulu, kita cek. Oke, sudah berubah ya. Nah, ini yang aktif itu home ya. Berarti yang ini kan ada kelas CSS aktif. Misalkan kita pindahkan ke yang lain, maka yang aktif itu artikel ya. Nah, di sini kita manipulasi ya si kelas aktif ini. Saya buat dulu si halaman home, artikel dan kategorinya. Di sini bagian view, buat folder baru. Pertama tuh home, kemudian kategori, satu lagi yaitu artikel. Kemudian buat file baru, misalkan di artikel dulu ya, dengan nama itu index.blade.php. Sama ya, yang lain juga buat home, kemudian kategori. Supaya dinamis si halaman ini bisa dipanggil ya di layout. Jadi bagian layout buat dulu di sini penampung dari si halaman ini, indeks ini nanti masuk ke layout ini. Dengan caranya tuh saya buat dulu row-nya. Kemudian saya buat lagi div kontainernya. Isinya itu yaitu heal ya. Namanya itu konten. Di folder artikel, kemudian indeks. Di sini buat lagi extendnya. Kita extend yaitu to layout. Dan sectionnya masuk ke konten. Misalkan saya heading 1 ya, halaman artikel. Save, kita coba dulu di sini. Satu dulu. Kemudian bagian web buat lagi si rootnya. Misalkan ini masuk ke artikel, maka tampilkan halaman indeks dari folder yang ini nih, index.blade ini. Artikel titik indeks. Atau garis miring bisa ya, tapi saya menggunakan titik. Kita coba dulu. Oke, berhasil ditampilkan. Tinggal copy paste saja ke yang lain karena sama ya. Beda sedikit, yaitu bagian ini ya,
nama halamannya. Home, berarti sini juga home, kategori, kemudian di bagian rootnya juga kemudian untuk menu home saya jadikan default ya, jadi pakai aja yang ini, yang pertama. Tinggal ganti aja view-nya ke home.index. Kita save, sekarang kita coba dulu. Oke, ini awalnya home, kemudian misalkan artikel, masuk juga, kategori, masuk juga. Oke, berhasil. Sekarang tinggal pengaturan ini ya, yang aktifnya. Di sini saya akan menggunakan ini ya, linknya itu berdasarkan nama rootnya. Jadi di sini tinggal tambahkan aja .name, berarti ini home, kemudian artikel namanya tuh sama artikel juga, dan kategori juga sama ya. Si nama rootnya tuh artikel kategori. Bagian layout, nah ini tinggal gantiin home. Nama rootnya itu home, kemudian artikel, lahir kategori. Ini mengacu ke ini ya, ke nama rootnya ini. Save, kita coba dulu. Save dulu. Oke, ini masuk ke home, artikel, kategori. Oke, berhasil. Sekarang ini ya, ke manipulasi aktifnya, link aktifnya. Saya akan buatkan dulu fungsi helpernya. Di sini bagian folder apps, buat aja folder baru dengan namanya tuh helpers. Kemudian buat file baru, helper.php. Nah, di sini kita buat metodenya atau fungsinya. Dengan nama fungsi set aktif. Parameternya tuh root ya, itu nama rootnya. Dan di sini ada pengecekan return aktif. Nah, ini ya, untuk pengecekan link aktifnya. Nanti itu dimasukkan si nama rootnya, kemudian di sini ada pengecekan. Jika nama root yang diakses itu sama dengan yang ada di parameter ini, maka langsung yang di set aktif. Kalau tidak ya tidak di set aktif ya. Sekarang kita coba,
Tapi di sini harus dikonfigurasi ulang lagi si Laravelnya di bagian composer.json. Cari aja ini bagian autoload ini ya. Di atasnya aja tambahkan di sini script baru yaitu files .2 kurung kotak dan tutup kurung kotaknya, dan jangan lupa koma setelah itu, karena sini ada script bawahnya. Koma dulu, kemudian sini masukkan yaitu menambahkan file baru ya, yang tadi itu yang file helper tadi ada di folder apps, garis miring, cari aja nah ini helpers, garis miring lagi karena masih di dalamnya itu ada ini ya file helper ini. Samakan ya, terus huruf besar dan kecilnya, kemudian save. Setelah itu buka terminalnya. Di sini pastikan dulu ya, masuk dulu ke projectnya, yaitu sini menu ini ya, menu script aktif, dan masukkan perintah composer dan autoload, kemudian enter. Oke, selesai ya, load ulang filenya, file yang baru, jadi sekarang sudah bisa dipakai ya file ini, file helper ini. Ini perintahnya composer dan script autoload. Save. Sekarang kita refresh dulu ya, apakah ada yang salah. Oke, gak ada masalah. Sekarang kita coba ya metode ini kita gunakan, yaitu di bagian layout. Nah di sini tadi itu kan, nah ini di bagian aktif ini, sekarang kita ganti jadi menggunakan metode tadi ya, atau set aktif tadi. Set aktif, masukkan aja nama rootnya, yaitu sini, yaitu artikel ya, yang ini artikel. Berarti yang ini untuk home ya. Ini kelebihan. Sekarang kategori. Kita save. Sekarang kita refresh dulu. Oke, berubah ya sekarang ya. Sekarang kategori, klik home, maka pindah home. Kemudian artikel, sekarang pindah juga ya, yang aktifnya itu artikel. Oke, selesai. Sekarang udah ini ya, udah dinamis ya si link aktifnya. Ketika klik link artikel, maka berubah menu aktifnya, kategori sama, home juga sama ya. Sampai sini kita sudah berhasil ya membuat link menu aktifnya. Sekarang opsi tambahan ya, nantinya itu ketika kasusnya itu ada sub menunya, misalkan di artikel nih ada button tambah ya, kita buat dulu. Sini bagian artikel, buat file baru, misalkan add.blade.php. Isinya sama aja, ambil aja ini, guys, dan di sini misalkan headingnya itu artikel baru ya. Save, kemudian di index ada buttonnya. Si rootnya itu atau nama rootnya itu yaitu artikel.add, keterangannya tambah artikel. Supaya ada CSS-nya, tambahkan kelas button, dan saya gunakan primary.
Save. Kita lihat dulu. Oke, ada yang salah sini karena nama rootnya belum ada. Ya udah, kita buat dulu sini artikel add, dan ini menampilkan halaman artikel .add. Dan ini nama rootnya harus unik ya. Jadi tambahkan aja artikel .add juga biar sama. Kemudian save. Kita refresh. Ya, sekarang berhasil. Ketika diklik, ini kan masih aktif ya. Ketika diklik tanpa artikel, nah link sini tidak aktif ya, link menu ini. Nah, ingin kita itu ketika klik artikel baru juga yang link menu ini, yang bagian artikel ini aktif gitu, karena ini mesti bagiannya. Caranya itu di bagian helpernya tuh ya ada perubahan. Ini kan cuma mengecek satu ini ya, nama root. Nah, sekarang gunakan ini, menggunakan array si parameternya. Jadi di sini kita buat dulu ya, di atas. Jika parameternya itu sebuah array, is array, itu root, maka lakukan ya, atau pemecahan si array-nya menggunakan for each saja, yaitu root. Ini langsung aja value-nya mewakili $r. Nah, di sini langsung dicek satu-satu. Yaitu R. Kemudian kalau bukan sebuah array ya, si parameternya, else, ya udah seperti biasa, pengecekan biasa. Karena ini sama yang aktif, saya buat aja variabel sama dengan yaitu ini. Kita save. Nah, sekarang si parameternya tuh set aktif ini bisa berupa array ya. Kita coba sekarang di bagian layoutnya, yaitu di sini kasusnya itu artikel ya. Tambahkan aja jadi berupa array. Yang pertama itu artikel, dan satu lagi yaitu yang jadi contoh itu di sini. Yang ini ya, nama rootnya nih, article.add. Save. Sekarang kita coba. Ini awalnya belum ada ya. Sekarang kita klik lagi artikel, kemudian klik tambah artikel. Nah, sekarang aktif ya, tetap aktif karena ini bagian dari menu artikel. Contoh lain sekarang misalkan di kategori ini, jadikan dulu sebuah array. Misalkan ini show ya, kategori show. Nah, di bagian kategori juga sama, buat file baru misalkan show.blade.php. Detail kategori ya, misalkan ini nama halamannya untuk headingnya, dan di sini ada ini sama ya, ada buttonnya. Ini nama rootnya, kategori dot show. Kemudian di
browsernya, di route-nya ini tambahkan juga ya, sama ya yang tadi, itu di sini. So ini masuk ke so kita coba ini artikel, kategori, halaman kategori. Ini belum save kayaknya. Oh ya, salah penamaan tadi, nyimpan itu di, oh ya di sini salah, harusnya ini di indeksnya ya. Save. Oke, sekarang ada ya, ini di menu kategori. Ketika lihat kategori tetap ya aktif. Ini juga sama, untuk artikel juga sama ya. Untuk home ini yang biasa ya, tanpa menggunakan array ya parameternya, karena satu aja cukup. Langsung halaman home. Kalau ini bisa dinamis ya, di bagian layout ini. Jadi si menu ini akan aktif ketika si nama root itu yang ada di ini ya, yang ada di sebuah array ini, yaitu ada yang artikel, kemudian satu lagi artikel.add. Untuk kategori sama ya, yang kategori biasa, kemudian ada kategori .show. Kalau langsung aja cuma satu, gunakan aja yang biasa ya, karena di helper ini ada pengecekan. Kalau parameternya berupa array, maka ke sini masuknya. Kalau cuma satu parameter ya, langsung value-nya, maka masuk ke else. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.